PepsiCo merupakan perusahaan internasional yang bergerak di bidang produksi dan distribusi makanan dan minuman yang terkemuka di dunia dengan merek-merek terkenal seperti Pepsi-Cola, Lay's, Quaker Oats, Tropicana, Gatorade, dan beberapa merek terkenal lainnya. PepsiCo pertama kali didirikan melalui penggabungan dua perusahaan, yakni Pepsi-Cola yang didirikan pada tahun 1890 dan Frito-Lay, hasil merger antara Frito Company dan H.W. Lay Company, yang berdiri sejak tahun 1961. Produk pertama yang dihasilkan oleh perusahaan yang dipelopori oleh Donald M. Kendall dan Herman Welle ini antara lain Pepsi-Cola, Diet Pepsi, keripik jagung Fritos, keripik kentang Lay's, snack Cheetos, keripik kentang Ruffles. Dengan hadirnya produk-produk ini membuat perusahaan ini menjadi salah satu produsen makanan dan minuman berkualitas terkemuka secara global. Setahun kemudian, perusahaan telah mampu melebarkan sayapnya hingga ke Jepang dan Eropa. Perkembangan perusahaan telah naik secara drastis. Terbukti hingga tahun 1970 saja, perusahaan telah mencatatkan penjualan lebih dari angka 1 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini seiring dengan jalin kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan salah satu produsen peralatan olahraga terkemuka, yakni Wilson Sporting Goods pada tahun 1985. Selanjutnya, pada tahun 1977, perusahaan juga mulai mengakuisisi Pizza Hut dan Taco Bell pada tahun berikutnya. Pada tahun yang sama, perusahaan juga mampu menembus angka lebih dari 3 miliar dolar Amerika Serikat dalam sektor penjualan. Pada tahun 1989, perusahaan juga telah mengakuisisi dua perusahaan snack terkemuka di Inggris, yakni Walker Crisps dan Smith Crisps. Dan kemudian dilanjutkan dengan mengambil alih Smart Food yang merupakan perusahaan popcorn siap makan. Selain itu, perusahaan juga mulai merambah dalam dunia coklat dengan mengambil alih produsen coklat dan gula-gula terkemuka asal Polandia bernama Wedel S.A. di tahun 1991. Tak hanya menjalin kerjasama dengan produsen makanan dan minuman, perusahaan juga menjalin kemitraan dengan perusahaan navigasi web terbesar yakni Yahoo dalam kampanye multimedia bagi remaja dan dewasa. Hingga saat ini, Pepsi telah memproduksi lebih dari 36 merek makanan dan minuman yang terkenal yang hadir di lebih dari 200 negara yang tersebar di seluruh dunia. Pada tahun 2001 terjadi akuisisi Quaker Oats oleh PepsiCo senilai 13,9 miliar. Akuisisi ini merupakan akuisisi terbesar yang pernah dilakukan oleh perusahaan hingga mampu menjadikan Quaker memiliki merek oatmeal terbesar di Amerika Serikat pada masa itu karena pangsa pasar yang mampu dikuasainya lebih dari 60%. Namun pada masa itu Quaker tetap saja memiliki produk andalannya sebagai aset berharga miliknya, yaitu Gatorade. Nah, karena Gatorade ini maka oleh Pepsi, Coca-Cola, Nestle, dan Danone Perancis semuanya tertarik pada Gatorade. Nah, kemudian PepsiCo pun memberanikan diri untuk mengakuisisi senilai nominal yang sangat besar. Karena Gatorade ini dianggap memiliki pangsa pasar yang besar dan memiliki pertumbuhan yang baik yang bisa diharapkan dalam kategori minuman olahraga isotonik pada masa itu. Fokus Pepsi Corporation pada akuisisi Tuck-in 2002 sampai dengan 2018. Pada 2001, Quaker Oats telah mengakuisisi Pepsi Corporation dengan berfokus integrasi pada makanan dan minuman Quaker yang dimasukkan ke dalam portofolio Pepsi Corporation. Pada 2006, mengakuisisi bagel dan keripik pizza Skatty, minuman karbonasi Easy, kacang Das Fish yang berbasis di Belanda, dan Star Food di Polandia Baru. 2007, mengakuisisi minuman buah Naked Juice
jus Sandora di Ukraina, snack Bullbird di Selandia Baru, kacang dan biji Penelopa di Bulgaria, dan produsen snack di Brazil. Pada tahun tersebut juga mengadakan patungan dengan Staurus Group dengan merek hummus yang berpenjualan tinggi dan paling cepat di Amerika dan Kanada. Pada 2008 mengakuisisi produsen minuman di Rusia dengan merek Lebedsky senilai 1,8 miliar dolar. Pada 2010 mengakuisisi produk keripik kentang di Siberia. Pada 2010-11, Pepsi Corporation mengakuisisi Pepsi Bottling Group dan Pepsi Corporation Amerika. Pada 2011, mengakuisisi perusahaan makanan dan minuman terkenal di Rusia, yaitu Wimbledon Foods. Pada 2014, pendapatan perusahaan meningkat dari 29 miliar dolar pada 2004 menjadi 66 miliar dolar pada 2013. Pada 2016, mengakuisisi minuman prebiotik berkilau Kevita. 2017, penjualan merek Better for You dan Good for You menyumbang 50% dari penjualan per tahun. 2018 mengakuisisi Barefoot dengan tujuan memperluas jajaran makanan yang lebih rendah kalori dan natrium yang rendah. Kinerja unit bisnis PepsiCo. Strategi perusahaan PepsiCo telah mendiversifikasi perusahaan menjadi makanan ringan, minuman ringan, produk berbasis dan bumbu sarapan. Sebagian besar merek PepsiCo telah mencapai posisi nomor 1 atau nomor 2 di kategori makanan dan minuman masing-masing melalui strategi yang berorientasi pada inovasi produk. Hubungan dekat dengan sekutu distribusi, ekspansi, dan akuisisi strategis. Perusahaan berkomitmen untuk menghasilkan produk dengan kualitas terbaik di setiap kategori dan bekerja dengan tekun pada formulasi produk. PepsiCo diorganisir menjadi 6 divisi bisnis yang semuanya mengikuti pendekatan strategis umum perusahaan. Yang pertama yaitu Frito-Lay Amerika Utara, memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan makanan ringan seperti keripik kentang Lays, keripik tortilla Doritos, camilan keju Cheetos, keripik jagung Fritos, kue nenek, dan popcorn Smart Fruit. Yang nomor 2, Quaker Food Amerika Utara, yang memproduksi dan memasarkan sereal, hidangan nasi dan pasta, granola bar, dan makanan lainnya yang dijual di supermarket. Yang nomor 3, Amerika Utara, yang pada divisi bisnis minuman. Amerika memproduksi, memasarkan, dan menjual konsentrat minuman, sirup, dan barang jadi dengan merek seperti Pepsi, Gatorade, Aquafina, Tropicana, Lipton, Dole, dan Propel di seluruh Amerika Utara. Nomor 4 yaitu Amerika Latin yang memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan makanan ringan dan banyak sereal makanan ringan bermerek seperti Quaker di Amerika Latin. Divisi ini juga memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, dan menjual merek minuman PepsiCo di Amerika Latin. Nomor 5 yaitu Eropa Sub-Sahara Afrika memproduksi, memasarkan, dan menjual makanan ringan dan minuman di seluruh Eropa bagian bawah benua Afrika. Nomor 6 yaitu divisi perusahaan Asia, Timur Tengah, dan Afrika Utara memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan merek makanan ringan dan minuman di lebih dari 150 negara di wilayah tersebut. Frito-Lay Amerika Utara. Pada 2018, tren utama yang membentuk industri ini adalah meningkatnya kesadaran akan kandungan nutrisi, makanan ringan, dan inovasi produk. PepsiCo terus berinovasi untuk meningkatkan pangsa makanan ringannya dengan keripik varietas baru seperti Lays Pop Pebbles, Simply Organic Doritos, dan keripik Himalayan Pink Salt Red Rock Jelly. Pada tahun 2018, Frito-Lay memiliki merek chip terlaris di setiap kategori makanan ringan asin Amerika Serikat dan memimpin lebih dari 2:1 atas pembuat makanan ringan terbesar berikutnya di Amerika Serikat. Pangsa pasar Frito-Lay untuk makanan ringan yang dijual di Amerika Serikat lebih dari 5 kali
lebih besar dari pangsa pasar Kellogg yang menjadi runner-up. Inovasi juga diarahkan untuk meningkatkan persentase penjualan produk BFY dan GFY pada tahun 2025. Frito-Lay North America atau VLNA memperkirakan bahwa 75% dari volume portofolio makanan globalnya tidak akan melebihi 1,3 mg natrium per kalori dan 1,1 gram lemak jenuh per 100 kalori. Makanan ringan yang baik untuk Anda atau GFY seperti makanan ringan buah dan sayuran manggang Barefoot yang diperoleh pada tahun 2018 menawarkan kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkan keinginan konsumen akan makanan ringan yang lebih sehat dan mengatasi kekurangan di sebagian besar makanan. Kinerja PepsiCo dengan tujuan-tujuan diterapkan ke semua unit bisnisnya. Pendapatan Frito-Lay Amerika Utara tidak berubah setelah dikoreksi. Divisi ini menghasilkan 25% dari pendapatan laba bersih PepsiCo pada 2017 dan 46% dari laba operasionalnya. Untuk efek ini, dari minggu pelaporan ke-53 pada tahun 2017, volumenya menurun sebesar 1% antara tahun 2016 dan 2017. Penurunan volume dan pendapatan yang datar mencerminkan semakin besarnya perhatian konsumen pada jajanan sehat. Namun, divisi ini mampu meningkatkan laba operasi sebesar 3,5% antara tahun 2016 dan 2017 melalui fokusnya pada strategi dan praktik operasi, pengurangan biaya performance with purpose. Makanan Quaker Oats Amerika Utara. Quaker Foods North America memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan sereal panas dan siap saji, campuran pancake dan sirup, serta lauk pauk nasi dan pasta di Amerika dan Kanada. Pada 2017, penjualan sekitar 2,5 miliar dolar. Pada tahun 2016 sampai dengan 2017, volume penjualan Quaker Food mengalami penurunan 2%, diiringi dengan penurunan Roni yang hampir 10%. 2018, Quaker Oats produk unggulan dengan pangsa pasar di Amerika Utara. Lebih dari setengah pendapatan dari Quaker Oats dihasilkan oleh Better for You dan Good for You, minuman Amerika Utara. 2017, Pepsi merupakan penjual minuman non-alkohol terbesar kedua di Amerika Utara. Coca-Cola memproduksi minuman non-alkohol dengan pangsa pasar 22% di Amerika Utara. Pepsi minuman terbesar ketiga dengan pangsa pasar kurang dari 10%. 2017, North American Beverage menyumbang 33% dari total pendapatan perusahaan dan 26% dari laba operasional. Gatorade, minuman olahraga yang dijual nomor 1 di seluruh dunia. Nomor 2, penjualan jus dan minuman. Yang terakhir, Coca-Cola memegang 42% pangsa pasar industri minuman berkarbonasi. Tetapi industri ini telah mengalami penurunan sebesar 1-2% setiap tahun selama lebih dari 1 dekade. Bisnis minuman dan makanan ringan berkarbonasi Pepsi. Bisnis ini berfokus pada inovasi produk untuk mempertahankan penjualan dan pangsa pasar dengan formulasi baru untuk menurunkan kandungan kalori dan minuman non-diet. Bisnis CSD mengalami penurunan penjualan. Penjualan industri ini jatuh ke level terendah dalam 31 pada tahun 2016. Selain minuman berkarbonasi, minuman non-karbonasi juga turut ikut mendukung perkembangan NAB dalam divisi minuman. Salah satunya adalah Aquafina, merupakan merek air minum dalam kemasan nomor 1 di Amerika Serikat. Nah, di yang lainnya juga ada Starbucks, ada Gatorade, Tropicana.
Minuman-minuman tersebut merupakan minuman yang laku di tempat mereka dijual. Kemudian pada tahun 2016, PepsiCo memperluas jajaran fungsional minuman dengan mengakuisisi minuman probiotik Chevita yang menjadikan berbagai rasa seperti mangga, coconut, dan blueberry. Di sisi lain, NAB juga mengeluarkan produk air murni yang diperkaya dengan elektrolit sebagai tanggapan atas melonjaknya popularitas Coca-Cola. Produk dari NAB tersebut adalah Life Water. Kemudian pengenalan air soda publik pada tahun 2018 dan produk ini sebenarnya sudah diproduksi sejak tahun 1980-an. Namun produk ini telah mencapai kesuksesannya yang luar biasa pada tahun 2016 hingga penjualan air soda domestik di Amerika Serikat akhirnya meningkat 2 kali lipat antara tahun 2015 sampai 2017 sekitar 8,5 miliar USD. Nah, dari bukti-bukti tersebut, maka produk-produk minuman non-karbonasi juga ikut serta dalam peningkatan hasil penjualan oleh NAB. Dan di benua Eropa, PepsiCo mengoperasikan 125 pabrik dan sekitar 525 pusat distribusi, gudang, dan kantor yang berlokasikan di Eropa Barat dan Eropa Timur. Volume penjualan makanan ringan meningkat sebesar 5% pada tahun 2017. Hal tersebut karena keberhasilan di Rusia, yang mana penjualan meningkat hampir 10% antara tahun 2016 dan 2017. Selain itu, penjualan di Turki, Afrika Selatan, dan Belanda juga sangat berkontribusi. Pendapatan bersih meningkat sebesar 8% antara tahun 2017 dan 2016. Kemudian laba operasi meningkat sebesar 22% sebagai hasil dari efisiensi operasi performance with purpose dan keuntungan dari penjualan saham minoritas. Divestasi tersebut memberikan kontribusi 8% terhadap pertumbuhan laba usaha antara tahun 2016 dan 2017. Kemudian di Asia, Timur Tengah, dan Afrika Utara, PepsiCo mengoperasikan 45 pabrik, 490 pusat distribusi, gudang, dan kantor yang berlokasi di Mesir, Yordania, dan Cina. Pendapatan menurun pada tahun 2017. Hal tersebut disebabkan oleh nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Tahun 2016 terjadi penurunan laba. Hal tersebut disebabkan oleh biaya komoditas, biaya iklan, dan biaya pemasaran yang lebih tinggi. Peningkatan laba operasional antara tahun 2016 dan 2017 disebabkan oleh keuntungan bisnis ulang waralaba yang terjadi di Yordania. Selanjutnya adalah keselarasan rantai nilai antara merek dan produk PepsiCo. Tim manajemen PepsiCo berdedikasi untuk mendapatkan manfaat dari kecocokan strategis dalam jajaran bisnis di seluruh rantai nilai. Kegiatan pengadaan perusahaan dikoordinasikan secara global untuk mencapai skala ekonomi sebesar mungkin. PepsiCo juga memberikan informasi riset pasar pada setiap divisinya untuk mengembangkan produk baru yang mungkin akan disukai oleh konsumen. Selanjutnya adalah strategi PepsiCo situasi tahun 2018. Strategi PepsiCo berfokus pada membangun merek globalnya, mengembangkan inovasi produk, dan meningkatkan produktivitas melalui operasi yang efisien. Tetapi, dalam menyusun strategi, PepsiCo juga mempunyai kelemahan seperti kurangnya pertumbuhan pendapatan dan meningkatnya ketergantungan pada unit bisnis. PepsiCo juga melakukan akuisisi di beberapa merek seperti
Gatorade, dan Tropicana yang telah menambah portofolio merek senilai 1 miliar dolar. Selanjutnya, PepsiCo juga mengakuisisi Naked Juice dan Bubbly and Bear Foods yang bergerak dalam bidang food and beverage. Namun, perubahan strategi perusahaan tambahan mungkin juga diperlukan untuk memulihkan tingkat pertumbuhan, pendapatan, dan pendapatan sebelumnya yang mengarah pada peningkatan nilai pemegang saham. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.